Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam rahayu, salam hormat, salam takzim. Semoga sahabatku semuanya dimanapun berada selalu diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, saya atas nama Al-Fakir Kang Halim dari Persaudaraan Hikmah Setia atau Paguyuban Hikmah Setia, Padepokan Hikmah Setia dan Majelis Zikir dan Sholawat akan berbagi pengalaman tentang banyaknya khasiat dari sholawat An-Nurizati. Jadi saya pernah berbagai pengalaman yang saya alami dari manfaatnya sholawat Nurizati, maka disinilah saya akan berbagi pada sahabat semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan pengalamannya bisa membuat sahabat semuanya termotivasi, membuat sahabat semuanya semakin yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala melalui perantara sholawatnya. Karena sholawat itu sungguh luar biasa, bahkan semua umat dimanapun berada seharusnya istiqomah sholawat. Kenapa? Ketika Allah menyuruh hambanya untuk beribadah, untuk sholat, maka Allah tidak sholat. Ketika Allah menyuruh hambanya untuk sodakoh, maka Allah tidak sodakoh. Ya, ketika Allah nyuruh hambanya untuk belajar ilmu, untuk wajib mencari ilmu, maka Allah tidak. Tetapi ketika Allah menyuruh hambanya bersolawat, maka Allah ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya pada kesempatan video kali ini saya Al-Fakir Halim ingin berbagi tentang pengalaman saya pribadi mengenai solawat. Solawat itu selain di akhirat insya Allah kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, di dunia pun kita mendapatkan banyak bonus, banyak kerezekian, kemanfaatan, kemudian keselamatan, dan banyak berbagai khasiat yang lainnya melalui sholawat. Jika sahabat semuanya penasaran, ragu, silakan buktikan sendiri tentang apa itu khasiatnya dari sholawat. Nah, pada saat pengalaman saya pribadi, dari pengalaman yang saya kutip dulu ini dari tentang tema saya ambil dari musibah besar menjadi musibah kecil dengan sholawat. Sholawat Nurizati kalau yang biasa saya lakukan, tetapi ketika sahabat tidak punya sholawat Nurizati, bisa melakukan sholawat apapun itu bagus. Karena setiap manusia, setiap hamba pasti punya pelajaran masing-masing, yang mana pelajarannya itu untuk sebuah kemanfaatan. Sebelum saya membahas video ini, sebelum saya membahas pengalaman dan cerita ini, silakan sahabat semuanya tarik nafas yang panjang, buang dari mulut. Tarik nafas yang panjang, buang dari mulut. Tarik nafas yang panjang, buang dari mulut. Rileks, tenang, fokus, ikhlas. Nah, setelah itu simak baik-baik videonya sambil santai. Kalau perlu sambil nyalakan udut biar nggak terlalu tegang, biar para sahabat bisa santai melihatnya. Apabila suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan bagikan kepada para sahabat dimanapun berada. Insya Allah bermanfaat untuk mereka. Alur cerita pengalaman saya dari tema ini yang tadinya dapat musibah besar menjadi musibah kecil, yaitu pada waktu itu saya perjalanan. Pada waktu itu saya melakukan perjalanan yang mana perjalanan ini saya akan berangkat ke bank, yang mana bank ini saya akan menyetor uang sejumlah di bawah 100 juta untuk disetorkan ke bank, untuk ditabung ke bank, untuk disimpan di bank.
Pada waktu itu, pada saat saya membawa uang sebanyak 100 juta ke bawah, sebelumnya saya mendapatkan bisikan dari berbagai bisikan yang masuk ke dalam telinga saya, namun waktu itu saya abaikan terlebih dahulu karena saya masih bingung bisikan-bisikan tersebut. Belum tahu, karena kita sebagai hamba tidak tahu ke depan itu akan terjadi apa, kemudian langkah-langkah yang di depan ini apa sih yang akan terjadi, saya tidak tahu. Saya hanya orang awam, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hanya manusia. Makanya kemudian di situ saya melakukan perjalanan dengan supir memakai mobil. Saat di dalam perjalanan, sebelum saya berangkat perjalanan, di situ saya ternyata diintai oleh perampok atau diincar oleh begal. Begal tersebut ternyata hanya 2 orang. Mungkin dari 2 orang ini dia calling dengan preman-preman yang lainnya yang mengintai mobil saya, karena mobil saya itu membawa uang banyak dari bank tersebut. Nah, sesaat pulang dari bank, saya itu biasanya menaruh uang pasti ditaruh di dalam tas. Ya, di dalam tas itu kan jelas isinya banyak, ada dompet, ada dan lain-lain keperluan. Karena saya kalau kemana-mana selalu bawa tas. Kalau membawa uang banyak pun pasti ditaruh di tas. Nggak mungkin uang sebanyak itu tidak taruh di tas atau hanya dibawa-bawa begitu saja, tidak mungkin. Nah, pada saat itu saya melakukan perjalanan, kurang lebih perjalanan pergi dari bank itu hanya 10 menit. Nah, ternyata di dalam perjalanan tersebut ban belakang mobil yang saya pakai itu mengalami kebocoran atau ada yang menaruh paku. Jadi ban belakang mobil yang saya pakai itu ada yang sengaja menaruh paku, yang mana orang yang menaruh paku ini adalah orang penjahat atau jambret atau maling atau begal. Otomatis pada saat saya perjalanan melihat ban kempes atau yang saya rasakan itu mobilnya tidak enak digunakan, otomatis saya melihat atau berhenti. Otomatis pada saat itu saya berhenti, saya membuka jendela, saya tutup. Nah, kemudian saya tengok ban belakang, ternyata memang ada paku, sengaja ada orang yang jahil, ada orang yang calling untuk merencanakan supaya saya berhenti dan diambil uang itu. Nah, saat saya berhenti, saat saya menengok ban, ternyata pintu jendelanya terbuka. Jadi pintu tertutup tetapi jendelanya terbuka. Nah, disitulah kesempatan mereka yang mereka rancang selama ini ternyata terjadi. Nah, begitu jendela itu terbuka, mereka memakai motor Sonic. Kalau nggak salah motor Sonic, platenya plat D, plat Bandung. Wallahu alam itu siapa orangnya, saya tidak perlu mencari tahu. Yang penting saya berharap semoga dapat hidayah. Saat mereka menaik motor, mereka berhenti di samping mobil yang saya pakai tadi itu. Dia 2 orang, satu yang menyetir, satu lagi yang bonceng. Nah, yang bonceng itulah tangan kirinya dia masuk ke jendela mobil yang terbuka, kemudian mereka ambil tas yang saya taruh di mobil tersebut. Begitu jarak kurang lebih 1 menit, mereka udah berhasil membawa tas yang saya taruh di mobil tersebut. Kemudian mereka langsung pergi, langsung lari memakai motor Sonic tersebut. Begitu udah jarak kurang lebih 10 meter, saya baru tahu, ada yang mengasih tahu itu maling. Begitu saya tahu ada yang membicarakan itu maling, saya langsung lari. Saya kejar dengan kecepatan kaki yang saya punya, dengan kecepatan tenaga yang saya punya, tetapi tidak bisa
tercapai karena kekuatan kaki dengan kekuatan mesin berbeda. Akhirnya saya bingung, saya panik begitu saya mendapatkan musibah. Aduh, saya uang banyak ini, uang 100 juta ke bawah. Kalau sampai hilang saya harus gimana? Sedangkan uang itu uang amanah. Nah, akhirnya saya lari ke polisi karena pada saat itu ada banyak orang tapi tidak ada yang nolong. Saya minta tolong maling, itu tidak ada yang peduli. Akhirnya saya bingung, langsung lari ke polisi. Saya lihat, lapor ke polisi, saya lihat CCTV di polisi itu ada orangnya, memang dia lari ke arah Bandung. Dia memakai jaket hitam, pakai masker, pakai helm, jadi wajah tidak bisa kedeteksi, wajah tidak bisa terlihat. Dia dengan kecepatan penuh nengok ke belakang, nengok ke kiri, ke kanan, lari terus. Tas saya yang dibawa sama dia ditaruh di depan, tengah-tengah, dan akhirnya hilanglah. Begitu saya panik, saya lapor ke polisi dan lain-lain. Polisi mengecek di mana kejadiannya mas, kapan, jam berapa, di mana lokasinya, memakai baju apa dan lain-lain. Kemudian terakhir dia ngecek mobil yang saya pakai, di mana mas ditaruhnya untuk uangnya. Saya taruh di depan mobil pak, di depan jok motor saya pak, jok mobil saya pak yang saya pakai di situ. Ternyata uangnya ada di jok mobil. Subhanallah. Saya sendiri nggak mengetahui, nggak menyadari. Ternyata pada saat polisi, ini apa mas? Ini apa? Saya lihat, masya Allah, ternyata ini uang tidak kebawa sama jambret tersebut. Saya di situ benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil mau menangis. Dari ternyata kejadian itu sebelumnya saya mendapatkan bisikan, dan ternyata bisikan itu mensugestikan alam bawah sadar saya untuk mengekspresikan bahwa saya dapat bisikan uang jangan ditaruh di tas. Intinya uang jangan ditaruh di tas. Udah, ininya gitu aja bisikannya. Saya awalnya tidak menghiraukan. Awalnya saya ya udah aja, jalanin aja, dan ternyata saya tersugesti oleh bisikan tersebut. Ternyata secara otomatis uang itu tidak taruh di tas, ditaruh di bawah. Coba bayangkan ketika kita tidak mendapatkan bisikan, maka uang itu akan hangus ke bawah mereka yang udah mereka rencanakan untuk mengambil atau membegal harta yang saya bawa. Disitulah saya bersujud makin yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholawat yang tadinya mendapatkan musibah besar menjadi musibah kecil. Jadi ketika para sahabat semuanya yang masih ragu dengan sholawat, ya terkhusus yang sudah saya berikan ijazahnya sholawat Nuri Jati, silakan diamalkan karena banyak khasiat yang akan sahabat alami dengan sendirinya. Jadi kesimpulannya mah, disitulah saya tahu dan saya makin yakin. Coba kalau seandainya saya tidak istiqomah sholawat, saya tidak istiqomah membaca sholawat, bagaimana jadinya? Memang rezeki udah Allah atur, tetapi Allah kan pernah berkata, Allah tidak akan merubah hambanya kalau hambanya tidak mau merubahnya. Nah disitulah kita lah yang harus mau berubah. Intinya perubahan besar itu berawal dari perubahan kecil berawal dari sekarang juga. Jadi ketika sahabat ingin berubah tapi tidak berawal dari sekarang, maka tidak akan berubah. Intinya berubah itu dari sekarang, detik ini juga kita berubah. Saya sekarang ambil air wudhu, sholat hajat, untuk bersolawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, dengan mengharap untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil qiyamah. Nah dari kejadian itu saya pulang dengan membawa uang yang alhamdulillah masih selamat, namun saya hanya kehilangan tas, kemudian dompet yang ada di dalam tas tersebut, KTP, STNK, dan juga kartu anggota persaudaraan Setia Hati Terate, kemudian kehilangan juga anggota ilmu hikmah dan lain-lain saya kehilangan. Namun yang saya alami itu tidak seberapa dibandingkan dengan uang yang saya bawa, karena
kalau KTP pun waktu itu saya KTP udah kadaluarsa atau sudah masa aktifnya udah tidak berlaku, kemudian SIM pun sama udah tidak berlaku. Nah ya mungkin hanya untuk bisa diganti yang baru, dan alhamdulillah sekarang saya sudah mengganti yang baru. Nah itulah, jadi berkat sholawat yang tadinya kita mendapatkan musibah besar akan berubah menjadi musibah kecil. Selain itu pun sholawat yang saya alami sendiri, yang saya rasakan sendiri akan mendapatkan mahabbah. Jadi pancaran aura yang kita miliki itu akan bisa terlihat oleh orang-orang. Aura baiknya, aura positifnya akan terlihat kepada orang-orang. Jadi mahabbahnya, aura positifnya, pengasihannya, mungkin kalau bahasa remajanya kegantengannya terlihat oleh mereka, ketenangannya, kenyamanannya, kemudian kewibawaannya, powernya saat kita berbicara, berbobot, di situ akan kita rasakan. Selain itu, sholawat itu selain di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, maka di dunia pun mendapatkan banyak bonus. Nah, jadi bagi para sahabat semuanya, intinya perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Dengan sholawat maksiat minggat, dengan sholawat keselamatan kita dapat, dan kerezekian pun kita diberikan kelancaran. Mudah-mudahan bagi para sahabatku semuanya dimanapun berada selalu diberikan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila bagi para sahabat yang ingin memiliki sholawat Nurijati, silakan komen saja atau langsung menghubungi WhatsApp saya di 0821 2177 2030 dengan secara gratis saya bagikan sholawat tersebut dengan sanad yang jelas, sanad yang lengkap kepada guru-guru saya, khususnya guru-guru ilmu hikmah. Di lain waktu akan saya bahas tentang khasiat-khasiat sholawat, akan saya bahas juga tentang manfaat-manfaat sholawat yang selama ini orang-orang butuh gitu. Apapun lah yang akan orang-orang butuhkan, insya Allah saya akan berbagi. Saya mohon doanya, mudah-mudahan saya dan sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, hidup yang barokah, fidini wa dunya wal akhirah. Saya Fakir, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan video kali ini berkah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.